Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat atau yang mewakilkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukarmin SPD MPD, dan Bapak Ibu Guru anggota Kombel Top 10 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar atau Kombel Top 10 yang pertama pada tahun ajaran 2025-2026 dengan tema pendekatan pembelajaran mendalam yang akan disajikan oleh 3 narasumber kita yang telah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Farhan SPD, kemudian Bu Dwi Puji Lestari SPD, Ibu Ainun Rohmah SPD, kemudian sholawat serta salam juga tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membawa acara untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang digantikan oleh Bu Nunung sebagai Ketua Kombel Top 10. Bu Nunung Hasanah SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara komunitas belajar atau yang sekarang diganti ruang Hari Guru Belajar. Pada kesempatan hari ini siang yang cukup melelahkan setelah mengajar di jam pertama sampai terakhir dadakan seperti ini. Sebenarnya ketuanya bukan saya nih Bapak Ibu. Saya hanya menjembatani. Semoga dengan diadakannya kegiatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala suatu apapun. Selanjutnya acara saya serahkan kepada para pemateri 1, 2, dan 3. Semoga berjalan sesuai dengan schedule atau timeline yang ada. Jangan loncat sampai lebih dari pinjer. Saya harap dipas-paskan kalau bisa sebelumnya 5 menit. Jadi kita bisa siap-siap nih Bapak Ibu. Dan materinya jangan moler-moler. Biar kita bisa 3 pemateri itu ya. Biar bagi waktu sama rata dan to the point. Asal materi bisa kita terima dan kita serap ilmunya dengan maksimal. Langkah-langkahnya juga strategis dan tidak terlalu bertele-tele. Jadi yang dibutuhkan Bapak Ibu guru apa? Langsung. Jadi nggak terlalu banyak teori. Itu yang saya inginkan. Jangan seperti waktu kemarin saya ikut di AGMP ya. Di luar prediksi datang seperti itu. Saya sangat kecewa ninggalin anak 6 jam pelajaran. Ternyata yang dibahas apa? Teori dan teori. Itu mau bikin saya enak ya. Akhirnya apa? Begitu pulang dari sana, kalau kayak gitu bisa baca sendiri saya. Dan kesempatan hari ini semoga tidak seperti itu. Ada langkah praktis yang kita butuhkan apa? Jelaskan dan diberikan contoh yang nyata biar kita bisa mempraktekkan langsung sesuai dengan materi kita masing-masing atau guru mapelnya. Dan waktu
Baik, terima kasih sambutannya dari Miss Nunung atau Ibu Nunung Hasanah SPD. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Warsono SPD. SPDI. Kebetulan Bapak Warsononya tidak ada, jadi digantikan oleh Bu Mustaria SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan. Allahumma sahhil 'alaina min kulli masrid. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, sinarilah hati kami semua dengan sinar hidayah-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi-Mu dengan sinar matahari-Mu selama-lamanya, dan mudahkanlah dari segala kesulitan, tambahkanlah ilmu selama-lamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan oleh Bu Mustaria SPDI. Bapak Ibu Guru, anggota Kobel Top 10, marilah kita mulai acara dengan pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Muhammad Farhan SPD, atau yang sering dikenal anak-anak Mr. Han. Ya. Sebelumnya, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, Bapak Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Kayaknya masih ada yang konsentrasi di HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Komunitas Belajar. Ini kita ganti tadi namanya apa, Bu? Namanya
full ke depan ya Pak ya semuanya ya. Jangan lama-lama karena yang penting padat berisi dan bermakna berkesan. Oke. Ya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah dipanggil oleh Miss Nunung ya. Bu, saya panggilnya Miss aja ya Bu ya. Ya, lebih sebelumnya saya mungkin sudah tahu namanya, kalau usah panjang lebar saya jelaskan. Nah, memang saya biasanya dipanggil sama anak Mr. Han karena paling gampang Bu Pak. Oke, di sini sebelum saya memberikan penjelasan, saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya, boleh ya Pak Bu? Oke. Coba semuanya berdiri dulu ya, semuanya lebih enak kayaknya. Kan barangkali seharian duduk terus. Oke. Ya, saya kasih refresh aja dulu ya Pak semuanya. Berdiri nggak? Saya peragakan dulu ya, biar kan jari sampai kaki dan badan semuanya ikut panggil saya dulu. Begini, ini yang pertama, kemudian begini dua-duanya ya, kemudian ketiganya begini sambil membungkuk, kemudian tepuk tangan ya, tepuk tangannya 4 kali saja, gitu ya. Oke, boleh dibuat. Ya. Gerakannya masing-masing sendiri. Ya. Sedikit apa sih namanya? Biar gak megang HP dulu. Ya, di sini tentang yang mau saya bawakan itu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, atau boleh dibilang PPP sama PPB. Hampir sama dua hurufnya tapi belakangnya beda, satunya P, satunya D. Nah, PPT itu bagaimana dan PPB bagaimana? Sebelumnya saya kutip dulu, boleh dilanjut Bu Ana. Nah, ini gambar siapa Bapak Ibu? Sudah paham semua? Ada namanya ya. Nah, kalau di siswa saya biasanya tidak dimunculkan namanya dulu, biar penasaran dulu satu persatu. Oke. Namanya di sini dari Pak Abdul Muti itu mengambil tentang grow mindset. Mungkin kalau bahasa Inggris sudah tidak asing lagi ya, ya. Grow mindset artinya pola pikir bertumbuh, bertumbuh ya, bukan bertumbuh tapi bertumbuh. Nah di sini dikatakan kalau ada orang berpikir yakin kalau ada sedikit masalah atau satu masalah itu jalan keluarnya banyak. Nah seperti
yang dikutip oleh saya ambilkan dari Pak Warsono ya. Kan ada salah satu cuplikan di salah satu surat itu mengatakan kalau punya masalah itu ada jalan keluarnya. Mungkin ayah sudah tahu ya. Yang terakhirnya adalah segala sesuatu baik itu punya problem ataupun tidak, punya ibaratnya punya sesuatu hal ataupun tidak, pasti selalu ada jalan keluarnya asal ada usaha. Yang penting jangan putus asa, tetap yakin kalau ibaratnya kayak rumah itu pasti ada pintu masuk, pasti ada pintu keluar. Gak mungkin kalau masuk buntu di tengah jalan pasti ada pintu keluar. Ya. Orang saja ada pintu masuk, ada pintu keluar ya kan? Kalau kita makan, nah ada pintu keluar. Begitu juga dengan di siswa juga. Nah, ini ada kutipannya. Kemudian berikutnya Bu. Nah, pola pikir. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering dengar istilah pola pikir itu bagaimana? Nah, pola pikir itu kalau kita lihat di sini kan ada 3 kotak ya Bapak Ibu ya semuanya. Yang pertama pola pikir, kemudian tindakan dan hasil. Pola pikir itu awalnya adalah sebagai rencana untuk mewujudkan hasil, tapi diawali dengan adanya perilaku atau tindakan atau aktivitas. Karena kalau tidak melakukan sesuatu usaha hingga mendapatkan sebuah hasil, kayaknya tidak mungkin. Itu terkait dengan mindset atau pola pikir. Nah, berikutnya ada lagi. Mungkin kalau pola pikir itu ada 3 bagian ya. Ini di lanjutnya Bu. Nah, itu ada yang paling penting di sini berawal dari kayak susunan bangunan itu sendiri kan pasti punya dasar yang kuat terlebih dahulu. Baru atasnya itu yang mengimbangi dari awal yang sudah bagus, maka akan menjadi sebuah alat akhirnya. Nah, alat inilah yang nanti bisa dipakai untuk mendapatkan sebuah hasil. Singkat ceritanya, ini saya ngobrol tapi sambil lihat jam ya, karena kita bertahun sama berbagi-bagi. Ada 3 orang di sini, jadi saya ya langsung ke depan ke belakang lagi, ke bawah lagi. Nah, ini gambaran kita masing-masing ya, dan kita tahu bahwa manusia itu kondisinya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Walaupun kodratnya itu secara pengetahuan semua punya ya. Makanya kalau ada dikatakan misalkan murid atau siswa atau anak kadang pernah dengar atau mungkin di luar sana, oh bocah orang bisa mikir gitu. Nah, sebetulnya tidak pas kalau kita mengatakan seperti itu, karena hakikatnya semua konsep seperti dengan mesin kecerdasan itu tercetak semuanya sama. Hanya motorik atau pola responnya itu tidak sama. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis pola pikir, ada 2 versus ya. Yang pertama terbuka, yang kedua tertutup. Nah, mungkin kalau terbuka kita lihat yang growth mindset dan satunya fixed mindset, artinya tertutup sama, satunya bertumbuh ya. Nah, bertumbuh ini beda artinya dengan tertutup. Kalau mungkin kalau kita kondisional dengan sekarang ini, kayak orang dulu
yang zaman dulu itu kan berpikiran, contoh yang paling gampang, jangan duduk di bantal atau di depan pintu. Nah, kan kata orang tua mengatakan, kok rezekinya seret, kok bagaimana gitu kan. Nah, seperti itu. Sebetulnya itu kalau kita tarik secara luas, itu kan kalau duduk di depan pintu berarti kan menghalangi orang untuk masuk, ya kan? Atau mungkin yang lain. Nah, beda dengan kalau yang berpikiran secara bertumbuh, pasti tidak tertutup. Dalam artian tertutup, ya taunya hanya itu saja, padahal yang lain masih bisa diperluas lagi. Contohnya, ya kayak kita melihat kondisional anak sekarang main HP, sebetulnya nggak masalah sih sebetulnya, asal kitanya bisa mendampingi dan mengontrol. Tapi mendampingi dalam artian juga tidak di sampingnya terus gitu. Itu contohnya. Kemudian, nah ini gambaran yang tadi saya sampaikan. Ada 5 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh mengecek diri kita itu maksudnya yang mana nih. Ada T, itu thinking. Nah, kemudian ada S, sensing. Kemudian ada instinct, ada F, feeling, dan ada I, intuition. Nah, saya pernah menyimak, dan kebetulan ini dari Stephen ya. Stephen itu orang Barat yang sudah pernah membuktikan secara dari konsep susunan otak sama ketika dia melakukan aktivitas. Kita dari T dulu nih, dari kiri dulu. Thinking, analitis, pandai. Biasanya menurut Stephen itu kalau orang pandai itu ngomong sesuai pertanyaan toh. Nah, contohnya gini misalkan, kok wis mangan? Wis. Ya metafornya jawabannya antum, mana jawabannya wis. Dingin, cool ya Bu ya, cooling. Nah, ini misalkan ini sudah sore nih nak. Terus kamu katanya mau ada acara eskul di sekolahan di SMP 10. Terus mandi jam berapa? Jam 3, jam 4. Dan acaranya jam berapa? Jam 5. Nah, padahal tanyanya banyak tapi jawabannya simpel. Itu biasanya di endingnya itu orangnya kebanyakan sering duduk, atau kantoran. Itu kata surveinya seperti itu. Tapi mungkin bisa bukti atau enggaknya itu lihat kondisional kita melihat. Kan kadang-kadang kan yang ditanya, kamu udah makan? Wis. Lauknya apa? Ayam? Jadi simple tapi tidak ada penjelasan argumen lain gitu. Kemudian di sini yang berikutnya yang S. Nah, S itu sensing atau memori, rajin. Nah, biasanya kalau rajin itu sukanya apa? Gak pernah anteng. Mencolot mana, mencolot mene, beludak kayak original. Tapi bukan berarti dia itu tipe anak yang nggak bisa konsentrasi. Kadang ada pernah melihat gitu ya, siswa yang ini gurunya jelasin, nah kok ngobrol. Nah, kita mungkin berpikir ke situ ya, ngobrol. Tapi ketika ditanya langsung nyantel. Kok padahal dia nggak madep waktu kita jelasin, tapi kok langsung bisa ngerti gitu kan. Nah, itu contohnya. Misalkan tadi saya ngomong apa? Misalkan contoh ngomong ini kok tahu, padahal dia saat itu lagi melakukan aktivitas lain. Itu contohnya. Itu biasanya karena itu nantinya endingnya ketika dewasa biasanya rajin tata, atau mungkin kalau ada pekerjaan dia bisa ubur. Biasanya seperti itu. Itu gambarannya ya, nanti sudah dinilai ya. Nah, kemudian versus pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, di situ yang bagian merah atas itu ada pola pikir tetap, dia selalu menghindar.
kemudian menyerah, nah pasrahlah, bisa, gitu. Kemudian mubadir, membuang-buang kesempatan bisa, buang-buang waktu bisa, kemudian serangan dan ancaman. Ya cenderung sukanya apa sih namanya, kayak justice gitu ya, justice gitu. Kemudian di sini berikutnya ada pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh ini di sini satu, menerima. Artinya menerima itu ya wis tugasnya berarti dijalani, atau mungkin sudah tahu kondisinya ya udah dilakukan aja gitu. Kemudian bertahan dan bisa dia peluang, kemudian informasi dan akhirnya ke inspirasi. Nah di sini nih, dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh ini ada tanda tanya di tengah-tengahnya. Kira-kira bagaimana ini maksudnya? Nah maksudnya PPT ini pola pikir tetap itu senantiasa diliputi oleh suatu kekhawatiran. Nah kekhawatiran, was-was, cemas dan sebagainya ya. Nah kadang-kadang anak ada, kita belum nunjuk atau mungkin belum memberikan suatu pertanyaan, tapi anak wis was-was di sini. Guru ini ngepatakan kayak itu contohnya. Itu dia berarti punya bawaan pola pikir tetap. Beda dengan yang kalau pola pikir bertumbuh, dia kalau ada suatu hal pertanyaan ataupun yang dipraktekkan oleh orang lain atau gurunya, itu dia selalu optimis dulu. Nah, bahwa dirinya pasti bisa kayak gitu. Itu gambarannya. Nah ini gambarannya. Salah satu contoh saja ya, saya ambil ada berapa garis. Nah, yang pertama, kalau pola pikir tetap kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Jadi sudah pick terakhir, tidak ada solusi cari jalan keluar atau bagaimana atau belajar dan lain sebagainya gitu, nggak ada. Itu kalau pola pikir tetap. Kemudian kalau pola pikir bertumbuh itu dianggap suatu hal yang tidak berhasil itu nantinya akan mendapatkan sebuah catatan hasil. Oh pasti ada jalan keluar, pasti ada hasil. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya kadang kalau ada kita jumpai anak langsung respect, dia berarti sudah tahu memposisikan, oh tahu nanti bisa menemukan hasil dan juga bisa mencari jalan keluarnya. Tapi kadang ada anak yang stagnan, kalau misalkan disuruh ataupun tidak, dia tidak punya greget apapun. Nah itu yang kita kadang miris ya. Artinya dia semua orang walaupun kondisinya berbeda-beda, tapi kan tetap bisa sebetulnya kalau didorong, diberi motivasi. Kalau tidak diberi motivasi nggak bisa. Nah ini salah satu prosedurnya. Ini nanti masih sama ya, tidak ditagih dulu. Komunitas belajar. Nah ini sebenarnya saling berhubungan antara guru sama murid, murid dengan murid, murid dengan orang tua, atau orang tua dengan guru. Jadi seperti lingkaran O. Jadi kadang ada yang dianggap butuh, tidak dimotivasi oleh gurunya, atau mungkin anak seorang murid tidak termotivasi oleh temannya, atau bahkan oleh orang tuanya yang mungkin cuek, atau mungkin dari orang tuanya dengan gurunya. Nah ini bisa berpengaruh terhadap PPT sama PPT. Jadi aku pengen mengembangkan motivasi saya, atau pengen mengeluarkan ide-ide saya, tapi terhambat di sini nih, stagnan. Nah jadi dia tidak mengalami perkembangan. Akhirnya dia taunya ya wis semuanya baik. Nah kayak gitu. Baratnya seperti itu. Nah ini kita perlu untuk memunculkan murid yang biar tumbuh, maka perlu ada ujian.
sebagai motivasi. Nah, sebagai motivasi biar jadi muncul rasa pendampingannya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini apa namanya, biar semuanya kena. Jadi intinya kalau saya sampaikan bahwa pola pikir tumbuh dan pola pikir tetap itu kita ubah, dan termasuk di diri kita masing-masing. Misalkan oh ini dasar bocah orang bisa, ini jangan kita lihat, karena semua orang dilahirkan itu dalam kondisi bersih. Nah, bersih itu berarti netral, berarti anak itu kemungkinan bisa berubah dan kemungkinan tidak untuk tetap, jadi mesti berubah terus. Nah, contohnya kayak anak-anak sekarang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Ainun yang khusus pada prinsip dan pengalaman belajar. Terima kasih. Tepuk tangan hebat semua untuk Bapak Ibu yang hadir, dan saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bapak Ibu semua. Masih semangat ya? Semoga masih ya, harus dipaksain, jangan dipaksain. Ya. Mungkin nanti setelah tadi ya sudah mendengar paparan dari Pak Farhan ya. Mudah nanti mendengar dari saya dan Bu Puji ya. Semoga ada sesuatu yang dapat diambil ya. Ya mungkin ada hal yang keliru atau yang buruk, mohon dimaklumi. Kalaupun ada yang keliru ya dimaafkan ya. Kita di sini nanti sama-sama berdiskusi ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah belajar ya, sama-sama belajar pembelajaran mendalam ya, mungkin dari mungkin share-sharean paparan atau dari media sosial ya. Jadi mari kita sama-sama belajar seperti itu. Okay. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Farhan tadi sebenarnya PPT dan PBB ya. Jadi pola pikir bertumbuh. Jadi itu kayak seperti apa ya? Di pembelajaran mendalam ini itu kayak seperti doktrin awal ya. Doktrin kayaknya dunia. Ya seperti itulah, ya mirip ya. Kita untuk ya mungkin kalau di sini sih saya yakin ya Bapak Ibu semua sudah memiliki pola pikir yang bertumbuh ya, yang jadi kalau dari paparan tersebut saya sebutkan bahwa yang namanya pola pikir bertumbuh intinya kita menerima dengan kebaruan ya. Jadi tidak lalu menyerah, tidak mau belajar dengan apa yang namanya ya, inovasi perkembangan zaman. Jadi walaupun berapapun usianya ya, walaupun semakin mungkin saya juga ya menuju. Tapi ya dari mungkin kemarin melaksanakan pelatihan saya juga semakin sadar ya, jadi usia tidak menutup ya, membatasi betul kita untuk selalu belajar, yaitu namanya growing set ya, pola pikir bertumbuh. Itulah yang harus ditetapkan untuk kita sendiri sebagai guru dan anak ya, dan semua nanti dengan kemitraan ya, orang tua dan lain-lainnya ya. Ya jadi pembelajaran mendalam ini
ya merupakan suatu pendekatan ya, pendekatan baru di kurikulumnya tetap kurikulum apa yang namanya? Merdeka ya. Deep learning itu pendekatan masih dalam kurikulum merdeka ya. Jadi berdasar dari keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia masih rendah. Jadi dilihat dari itu 1% itu yang bisa menjawab soal level 4 sampai 6. Jadi yang high ya. Jadi yang high itu dia masih 1%. Jadi berawal dari itu. Jadi berdasarkan kesimpulan saya contohkan ya. Misalnya ada yang bertanya sebelumnya bedanya apa sih pendekatan ini dengan pendekatan sebelumnya? Jadi sebenarnya mungkin ada yang sama. Ini hanya ditambahin ya, ditambahin pada mendasar atau prinsip ya. Ya, dilihat dari prinsipnya, kemudian nanti pengalaman pembelajaran, kemudian nanti ada pembelajaran lintas disiplin ilmu, serta konsep proyek yang berubah menjadi kokurikuler. Jadi mungkin nanti perubahan yang mendasar, perbedaan ya, yang mendasar itu ini ya. Jadi untuk yang lain-lain sebenarnya ya intinya masih sama. Jadi cuma ada sesuatu yang ditambahi ya ditambahi, yaitu tadi dari prinsip belajar, pengalaman pembelajaran, lintas disiplin ilmu, serta kokurikuler yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi berangkat dari ya intinya berangkat dari kita membutuhkan keterlibatan yang lebih mendalam ya, dari guru, dari siswa, dari orang tua, dari pemerintah, kepala sekolah dan lain-lain ya. Berkesadaran, kemudian memuliakan pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, serta multi interdisiplin ilmu pengetahuan ya. Nanti mungkin yang ya poin di bawah itu nanti mungkin ada yang sesuatu yang baru ya. Lanjut. Mungkin kalau definisinya sudah Bapak Ibu guru di sini sudah sering membaca ya. Jadi intinya yaitu tadi bahwa ditekankan sebenarnya itu pada kayak doktrin ke prinsipnya ya, prinsipnya biar lebih ya memuliakan ya, terutama ini prinsip tiganya itu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ya, itu yang ditekankan sekali ya dalam pembelajaran pendekatan ini ya, yang nanti melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga ya, itu konsep dasarnya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lanjut, ini peta konsepnya untuk pembelajaran mendalam ya, nanti berangkat dari pendekatan PM lalu prinsip pembelajarannya itu, jadi kita sebut BBM ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, BBM. Jadi nanti semua itu nanti ada di RPP ya, diterapkan di RPP. Jadi BBM, kemudian yang mana sebagai alatnya itu ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga untuk mewujudkan profil 8 dimensi yang dulu mungkin dikenal dengan apa ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ya, ada berapa ya kemarin ya? 6 ya. Ya mungkin nanti ada yang masih ada tambahan ya. Lanjut ya, jadi ya nanti intinya semua ini diterapkan di perencanaan pembelajaran ya. Mungkin istilahnya sekarang perencanaan pembelajaran ya, atau RPP ya, dulunya ya, bukan ya, istilahnya dari modul ajar kemarin sekarang perencanaan pembelajaran ya. Jadi kayaknya itu menurut saya ini istilahnya diganti yang lebih ya lebih simpel, jadi kayak malah nggak menggunakan istilah-istilah ya, jadi kayak langsung ya, jadi nggak menggunakan
istilah dari disiplin. Olah pikir saya yakin sudah terlintas. Nanti dalam olah pikir ya aspek kognitif. Kalau dalam olah hati kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kalau pikir kognitif, kalau olah hati kaitannya dengan sikap, betul, karakter, budi pekerti, ya. Di sini membentuk budi pekerti serta menanamkan nilai moral dan spiritual. Nanti juga agama di sini ya, agama, moral, budi pekerti. Kalau olah rasa, kira-kira apa Bu? Rasa sama hati kayaknya saudaraan ya, apa bedanya gitu ya? Saya juga sempat apa ini? Kalau orang rasa di sini dijelaskan estetika, empati, serta hubungan antar manusia. Jadi kalau orang rasa lebih ke ya hubungan antar ya sosial ya. Estetik ini dengan kreativitas ya. Jadi ada unsur yang membangun. Estetika kan keindahan ya. Ini unsur yang membangun kreativitas. Di situ bisa masuk ke olah rasa. Kemudian empati, kalau empati artinya peduli ya. Jadi ininya interaksi ya sosial. Kemudian olahraga, kalau olahraga jelas ya, mungkin di sini sudah kita laksanakan ya. Kalau olahraga kaitannya dengan ya Pak Imam hari ini tadi gitu ya. Ya kaitannya dengan kesehatan fisik ya dan mental juga ya. Lanjut, paham ya baik kita lanjut. Saya yakin sudah membaca juga paparan ini mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya sebagai perantara saja ya. Ya kalau 8 dimensi profil lulusan di sini ada yang jelas pasti ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan. Kalau yang dulunya apa ya? Masih ingat Bapak Ibu? Ya kebinekaan ya dipuji ya. Jadi yang dulu kebinekaan global, sekarang kewargaan. Kaitannya dengan keberagaman, cinta tanah air gitu ya. Penalaran kritis ya masih ada ya. Dulu kan benalar kritis ya. Ditambahin penalaran gitu ya. Kreativitas, kreatif ya, dulu kreatifnya. Lanjut, kolaborasi. Oh pintar sekali ya. Gotong royong, dulunya gotong royong, sekarang kolaborasi ya. Ya intinya melibatkan kerjasama lah. Ya. Ayo bareng-bareng, itu namanya kolaborasi, kerjasama atau gotong royong. Kembalian juga ada ya, kemarin mandiri, kesehatan mungkin belum ya. Kesehatan nanti mungkin hubungannya juga sama olahraga ya. Jadi di sini ada kesehatan mental dan fisik ya. Serta komunikasi. Kalau komunikasi kemarin ada enggak? Belum ya. Komunikasi tadi berarti hubungan antar manusia sosial ya. Nah, inilah prinsip pembelajaran mendalam ya. BBM. Nanti kalau membuat RPP perencanaan pembelajaran masuk di sini. Kalau ini bebas. Nanti kan kalau perencanaan pembelajaran kan ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Lah kalau memasukkan prinsip ini nanti bebas. Jadi nggak mesti berkesadaran di awal, bermakna di tengah, mengembirakan di akhir, nggak mesti, itu bebas semuanya. Jadi setiap langkah-langkah pembelajaran mungkin mengandung 3 prinsip ini juga bisa. Hanya 1 prinsip juga bisa. Contoh misalnya, mungkin kalau berkesadaran gampangnya di awal ya. Di awal kan Bapak Ibu biasanya salam, kemudian sebelum menerangkan kan membangun minat ya. Nah di sini kan kaitannya dengan ya biar sadar dulu betul ya, membangun rasa keingintahuan ya. Kemudian terbuka dengan hal baru, materi baru apa dia mau belajar ya. Ya kemudian intinya fokus dan nyaman. Ya mungkin ini ada di bagian awal pembelajaran yang bisa itu dibangun dengan macam-macam ya, membangun minat itu. Mungkin ada yang langsung speaking, ada yang nyetel video kayak apa ya, kayak hipnoterapi gitu biar kita fokus gitu ya. Apa namanya itu ya? Atau intinya dengan kita
memotivasi secara langsung gini juga bisa, maksudnya ayo anak-anak, ayo kita seperti ini, kita seperti itu gitu ya. Atau dengan mungkin kayak dulu Pak Fajar ya, saya masih ingat ya. Apa yuk? PS, ya sosial emosional. Jadi bagian untuk apa ya, mengetahui keadaan anak ya. Kamu tuh berangkat dengan perasaan sedih, senang, kesel, apa gimana? Mungkin ya macam-macam, bisa pakai Padlet atau pakai sticky note gitu ya. Nah, itu intinya bagian ya siap. Ya bermakna, kalau bermakna lebih ke konteksnya, kebermanfaatan. Kita ngajar, mereka bisa ingat sampai tua. Dulu saya diajar sama ya, Bu Ainun seperti ini, diajar sama Bu Amel seperti ini gitu ya. Saya masih ingat lah itu. Jadi intinya biar kita tuh ngajar ke siswa tidak pulang dengan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu yang dimaksud dengan bermakna ya. Jadi kontekstual ke kehidupan nyata gimana, kebermanfaatan nanti juga seterusnya gimana, seperti itu yang diinginkan ya. Biasanya masuk ke langkah pembelajaran ya. Mengembirakan. Jadi mengembirakan itu situ pembelajaran yang interaktif, menarik, menginspirasi, memotivasi, tercapainya keberhasilan. Jadi apakah selalu dengan hari yang ada ice breaking kemudian kita selalu ketawa-ketiwi di kelas? Ya, sebenarnya tidak. Walaupun itu matematika, mungkin fisika atau IPA, walaupun mungkin tidak banyak ketawa, tapi mereka belajar dengan tidak merasa tertekan, enjoy. Oh saya sering belajar ini. Matematika ini tidak membosankan ya. Dalam hati siswa seperti itu sudah tercapai dengan aspek menggembirakan. Jadi tanya seperti itu. Tidak harus selalu dengan adanya ice breaking ya. Yang penting anak belajar tidak merasa tertekan, paham, nyaman terutama. Itu ya. Lanjut. Itu BBM ya Bapak Ibu. Kemudian ini lanjut aja Bu. Nah sekarang tadi berarti ada prinsip. Aspek yang kedua yang perlu kita pelajari atau hal yang baru adalah pengalaman belajar. Kalau tadi BBM, kalau sekarang 3M. Ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau ini dalam perencanaan pembelajaran itu urut, ya. 3M itu urut. Memahami pada tahap awal, mengaplikasi dalam pembelajaran prosesnya, kemudian merefleksi tahap akhir, ya. Nah, ini paham ya. Jadi tadi nyambung dengan yang tadi, intinya kalau ini lebih ke lanjut. Nah, ini contoh aja ya, misalnya dalam ranah kognitif. Contoh di sini saya pelajaran apa ini? Membaca nggak lebih? Fotosintesis ya, IPA. Jadi peserta didik mengaitkan fotosintesis dalam konteks yang lebih luas dan menyadari perannya. Jadi mengaitkan mungkin dengan pengetahuan yang sudah ada, dia mengaitkan itu mungkin pada tahap namanya merefleksi dalam kehidupan nyata. Mengaplikasi berarti menerapkan proses, berarti prosesnya ya lebih ke situ. Peserta ini memahami, menjelaskan beberapa elemen. Kalau ini memang ini kalau dari urutan nggak urut ya. Ini dari atas juga. Jadi memahami dulu, mengaplikasi, baru merefleksi. Kita belajar dulu, praktek proses, lalu paham, menerapkan ke kehidupan nyata. Lanjut. Nah ini kalau psikomotorik ya. Nah di sini. Nah terakhir ini, ketiga tadi prinsip, kemudian pengalaman belajar, yang ketiga adalah kerangka. Nah, ini juga kemarin hal baru yang saya pelajari di kelas PM ya. Ada praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kalau ini juga nanti ada di RPP ya, di perencanaan pembelajaran. Kalau praktik pedagogis itu kayak strategi mengajar yang Bapak Ibu laksanakan ya. Mungkin itu kalau Bapak Ibu lebih paham ya. Saya pahamnya ya apa ya namanya ya, PBL
inquiry dan sebagainya. Itu namanya praktik pedagogis. Kemudian lingkungan pembelajaran, kalau ini ada lingkungan next coba. Next. Lihat video ilmiah. Kembali aja. Kalau lingkungan pembelajaran ada kembali lagi lingkungan fisik yang kita lingkungannya ada apa? Ya ini yang ada di sekolah ini ya. Mungkin kalau di luar juga bisa. Sekolahnya deket Balongan, sekolahnya deket alun-alun. Ya kadang ada pembelajaran yang dilaksanakan di GOR atau di mana itu masuk, dituliskan aja lingkungan pembelajarannya. Misalnya Pak Imam dibawa ke anak-anak dibawa ke GOR, berarti ditulis di GOR gitu ya, lapangan GOR, lingkungan fisiknya. Ada lingkungan next lagi Mbak, atasnya virtual. Lingkungan virtual itu yang di internet ya, tapi ini ruang diskusi ya. Contohnya Google Meet. Yang buat Zoom itu ya, yang buat kelas-kelasnya, WhatsApp group, apa lagi Bu? Ya itulah ya, Google Form, ya intinya. Telegram. Menghasilkan uang. Nah, ya, lanjut. Bentar. Nanti ada, di atasnya lagi, atas. Nah ini, nanti ada ruang budaya. Ini contohnya kayak ruang budaya ya, hari guru belajar itu kebiasaan belajarnya apa saja ya. Jadi itu. Kemudian terakhir ada teman nanti Bu. Sabar Bu Anda. Oke Bu. Dengan waktu jadi saya udah. Kayak praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemitraan pembelajaran ini juga yang mungkin bagi saya hal yang baru ya. Di perencanaan pembelajaran nanti mencantumkan kemitraan pembelajaran. Dengan siapa kita berkolaborasi? Ya mungkin guru, siswa jelas, orang tua mungkin ya, komunitas ya, kemudian mitra profesional. Mungkin kalau pembelajaran prakarya atau apa yang mendatangkan mungkin ahli misalnya membuat batik atau apalah, itu juga masuk ke kemitraan pembelajaran, nanti dimasukkan. Kalau saya mungkin mendatangkan pelatih puisi gitu, atau untuk melatih drama, itu namanya kemitraan pembelajaran. Jadi hubungan kita sama pihak luar sekolah itu ya, atau di dalam sekolah. Jadi siapa aja yang terlibat gitu ya. Pemanfaatan digital itu nanti lebih sempit. Kalau tadi kan ruang virtual ya, kalau ini pemanfaatan digital itu sebuah platform ya. Kayak misalnya ini apa namanya ya, nggak pernah ya, nggak pakai sih ya kan. Habis ini belajar insya Allah. Kalau kuisis, Padlet, game edukasi gitu ya, LMS masuk ke pemanfaatan digital. Jadi ini ruang lingkupnya lebih sempit dari ruang virtual yang atas dan di lingkungan belajar itu luas. Kalau ini platformnya lebih sempit. Atau intinya tujuannya biar pembelajaran menarik, itu kata kuncinya. Ya, jadi biar pembelajaran menarik. Kalau yang atas yang ruang virtual itu ya biasa aja gitu, karena bentuk aja gitu. Kalau yang pemanfaatan digital tujuannya biar lebih menarik, itu kata kuncinya. Nah mungkin ini yang next Bu. Ini nanti mungkin bisa dipelajari lanjut ya. Karena keterbatasan waktu, semoga Buci nggak apa ya, sisa 10 menit. Gas. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu, saya hanya bisa menyampaikan sampai sekian. Itu poin-poin pentingnya intinya tadi ya. Prinsip, kemudian pengalaman belajar, kemudian kerangka pembelajaran seperti itu yang perlu ya, yang berubah dari pendekatan ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin lain kali kita bisa diskusi lebih lanjut ya, di mana saja, di ruang atau di mana. Oke, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang Bapak Ibu. Ini saya sesi terakhir, insya Allah pas 15 menit. Yang terakhir ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya belajar menyusun perangkat pembelajaran. Bu anak, saya udah operatornya luar biasa. Sudah MC jadi operator. Oke, tadi sebelum saya mulai ini, sebenarnya saya habis rapat di SMP 1 untuk pengurus MGMP. Juga sama Bu, membahas tentang PM. Nah, kali ini saya sebelum membedah bagaimana komponen dari perangkat pembelajaran dalam pendekatan deep learning ini, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa CP yang terbaru tahun 2025 itu baru saja rilis. Oke, nanti tolong nanti bisa saya share di grup kedinasan. Itu kemarin saya buka CP yang terbaru di mapel saya sendiri, ya. Itu ada materi yang waktu CP yang pertama, yang terakhir itu kan 033, sekarang 046. Itu beberapa materi di kelas 7 sudah tidak ada di CP yang terbaru. Jadi sebelum menyusun perangkat pembelajaran, nanti tolong Bapak Ibu buka CP-nya, kemudian dianalisis sendiri, dipetakan sendiri. Oke? Nah, Bu Ana yang Oke, Bapak Ibu. Pengibasan berapa? Pengibasan. Jangan berbentuk pengibasan PM. Pengibasan. Aduh, udah pengen pulang ya sama. Oke, lanjut Bu Ana, langsung slide berikutnya. Nanti dilihat sendiri ya Pak. Kalau saya lihat punya saya sendiri. Kebetulan saya kan ngajar kelas 7. Kemudian CP yang terbaru kan baru rilis bulan kemarin ya. Itu saya buka di kelas 7. Kalau Pukul sama Bu Heni paham ya. Waktu itu kan ada yang pertama itu, yang pertama temanya itu keluarga awal kehidupan ya. Saya download buku revisian. Jadi buku paket itu yang beredar kita pinjamkan dari perpustakaan itu sudah ada rilis yang terbaru Bapak Ibu. Kalau saya, Bu Titin bagaimana? Ngeluh? Oh, ada lagi. Iya, saya buka itu ada materi yang sudah tidak ada seperti di buku yang sebelumnya. Nah, kemungkinan. Ya, terus kemudian saya buka ternyata ada materi yang sudah tidak masuk, silsilah keluarga itu tidak ada buku. Jadi kemarin saya masuk kelas 7 itu tidak mengajari silsilah keluarga, mungkin hanya sekilas. Kamu sudah paham Pak D, Pak D itu siapa, Bude siapa, ponakan itu siapa. Saya langsung masuk ke materi yang mengenai lokasi. Oke, kembali. Perangkat pembelajaran mendalam. Bu Ana, next itu tadi benar. Yang kedua, waktu dulu Kurtilas istilahnya RPP ya Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Pas Kurmer ganti lagi istilahnya modul ajar. Nah, ini Kurmer dengan pendekatan mendalam atau deep learning. Gak usah disingkat, itu tadi saya hanya biar memudahkan bedanya. PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Tapi tidak usah dituliskan, tidak apa-apa, langsung perencanaan pembelajaran mendalam. Next Bu. PPM bukan PMM ya, itu yang masa yang lalu. Lanjut Bu Ana. Nah, menyusun perencanaan. Oh, ini istilah aja ya. Lanjut. Nah, materi udah paham Bapak Ibu. Cukup membaca saya yakin sudah paham. Next Bu. Ya. Nah, prinsip utamanya itu apa? Penentuan tujuan yang jelas. Dengan membuat perangkat pembelajaran itu tujuannya apa? Dan anak harus tahu. Iya, benar Pak. Kalau kita mau ngajar kan materinya hari ini konektivitas antar wilayah. Saya tuh nggak langsung memberikan konektivitas antar ruang itu adalah, saya nggak gitu. Jadi kata per kata konektivitas itu kan dasarnya apa? Koneksi. Apa itu artinya koneksi? Nyambung Bu, terhubung Bu. Anda sih
jawabnya wifi bu, ya nggak apa-apa, benar nggak apa-apa, benar saya ngomong koneksi katanya wifi gitu ya. Terus antar ruang yang dimaksud di sini bukan ruang kelas, ruang apa? Ruang itu wilayah maksudnya di dalam pelajaran ini, gitu. Jadi anak tahu, oh yang mau diajarkan hari ini itu kita mau bahas hubungan antara yang satu dan yang lainnya, gitu. Tujuan yang jelas. Kemudian pemilihan strategi. Kalau strategi, Bapak Ibu di sini lebih paham lah nanti dengan sesuai mapannya masing-masing. Mau strateginya apa tadi Bu Ainun, ada PBL, ada PJBL, ya, dan lain sebagainya. Kemudian asesmen yang otentik. Otentik di sini berarti artinya nggak dikarang-karang, istilahnya kayak gitu. Lanjut Bu Ana. Dengan perencanaan yang matang diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong keaktifan, kemandirian, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang perlu digarisbawahi berpikir tingkat tinggi. Karena apa latar belakang munculnya pendekatan deep learning ini atau pendekatan mendalam ini? Karena tingkat berpikir tingkat tingginya anak-anak Indonesia itu sekarang mulai menurun. Nah sekarang saya tawari ada 4 cara menyusun perangkat pembelajaran mendalam. Yang pertama dengan membuat sendiri, nanti saya beri template-nya. Yang kedua membuat dengan bantuan template manual, saya punya template-nya. Yang ketiga membuat dengan bantuan template online, nanti saya beri linknya. Yang keempat membuat dengan bantuan Gemini AI. Oke, copy paste. Paling gampang copy paste memang. Oke, Bu Ana, mohon maaf saya buka file yang di flash disk. Oke. Silakan yang mau jalur jasana. PPM IPS 2JP. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin kan saya ditugaskan ya, disuruh ikut guru pres ya. Akhirnya saya membuat. Ini buatan saya sendiri. Karena lomba jadinya bagus. Aslinya kalau nggak lomba ya biasa seperti yang lainnya. Apa saja komponennya? Bu Ana tolong tarik ke bawah. Ya, yang pertama harus ada identitas. Itu nama penyusun, nama instansi, seperti biasanya, Ge. Kemudian komponen yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu isinya apa saja? Yang pertama identifikasi peserta didik. Di situ jenengan menuliskan ya keadaan peserta didiknya bagaimana, ya. Kemudian jumlahnya berapa, kemudian pemahaman dasar yang sudah dimiliki anak. Misalkan kalau saya ini karena tentang mengenal lokasi tempat tinggal, saya itu mengharapkan peserta didik waktu SD itu kan di SD anak sudah belajar dengan lokasi dan arah mata angin. Maka pengalaman belajar tersebut bisa mendukung materi ajar atau pengalaman baru yang akan dirasakan oleh anak-anak. Itu. Berikutnya identifikasi mata pelajaran. Stop mana? Elemen biasa Gen. Kalau ini nanti urusan setiap mapel Gen. Buka CP-nya sendiri-sendiri. Elemennya apa, domainnya apa, tuliskan. Kemudian di dalam identifikasi mata pelajaran ada materi dan pengetahuan yang ingin dicapai. Nah, itu saya lokasi tempat tinggal, mengenal lokasi tempat tinggal. Kemudian seperti tadi relevansi dengan kehidupan nyata. Belajar tentang lokasi itu anak biar bagaimana relevansinya di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bisa ditambahkan ya. Bisa untuk kalau anak nanti kelas 9 kan saya ini ya konteksnya itu nanti di kelas 9 mereka kan juga mencari kalau kayak dapat apa Pak operator itu kalau di akhir kelas 9 titik koordinat deh. Nah, di situ mengenal lokasi tempat tinggal itu saya suruh mencari anak tuh praktek mencari titik koordinat rumahnya masing-masing. Kemudian tingkat kesulitannya apa, dituliskan ringan atau berat. Ya, kalau saya ini ringan. Kenapa? Karena itu materi masih dasar sekali.
struktur materinya dimulai dari memahami 8 arah mata angin, kemudian mendefinisikan lokasi itu apa, dan pemahaman konsep lokasi. Lanjut Bu. Integrasi nilai dan karakter. Jadi apa ya, sikap yang ingin dimunculkan di pembelajaran tersebut itu apa? Misal rasa ingin tahu, kolaborasi dalam tim, kalau ada kerja kelompok. Oke. Tadi masih dalam identifikasi, ada identifikasi dimensi profil lulusan. Kalau dulu profil pelajar Pancasila. Nah, ini jenengan pilih sendiri. Kira-kira di materi tersebut DPL-nya yang mau dimasukkan itu apa? Tidak perlu 8, 2 boleh, 3 boleh, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini komponen yang kedua, desain pembelajaran. Kalau dulu istilahnya apa? Kegiatan pembelajarannya. Yang dulu kan pendahuluan, isi, penutup, ngaten nggih? Nah, di sini lebih lengkap lagi. Kita sertakan CP. Berarti nanti bedah CP-nya masing-masing. Terus lintas disiplin ilmu. Kalau saya mengajar materi lokasi, itu ada kaitannya dengan mapel apa saja. Contoh TIK, mencari titik koordinat dengan Google Map. Terus kemudian bahasa Indonesia, karena di prakteknya itu anak nanti melihat dari satelit untuk mencari titik koordinat tersebut. Nah, menginterpretasi letak objek itu juga ada dalam bahasa Indonesia nih Bu. Kalau nggak salah nanti tak edit. Gitu ya. Oh, baca Dena. Nah, itu termasuk bagian di dalam. Baru tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di dalamnya sekalian panjenengan menuliskan indikator keberhasilannya. Kalau saya, indikator keberhasilannya anak sudah paham 8 arah mata angin dan mampu menentukan lokasi absolut relatif, itu sudah jos, berhasil. Ya, 8 arah mata angin, anak saja nunjuk timur tenggara itu. Iya, bingung. Malah saya tanya arah mata angin berapa? 4, utara, selatan, barat, timur, yang pojok-pojok nggak dihitung. Akhirnya saya langsung praktek berdiri semua. Yang nyanyi sambil nunjuk. Benar, timur tenggara, baru mereka paham. Sampai ke situ. Lanjut topik pembelajaran. Topik pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya panjenengan nggih. Terus praktek pedagogis tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ainun, metode pembelajarannya apa? Lanjut dulu. Terus kemitraan. Nah, kalau kemitraan ini ada lingkungan sekolah dan masyarakat. Saya lingkungan sekolah bidang guru bidang studi lain seperti informatika, bahasa Indonesia. Terus masyarakat kita memanfaatkan platform media yang ada. Jadi masyarakat itu bukan berarti hanya kayak tadi ya komunitas atau orang-orang. Lanjut mengisikan lingkungan pembelajaran, fisik, belajar dan sebagainya. Lanjut pemanfaatan digital, dengan menggunakan apa saja. Lanjut Bapak. Oke, mohon maaf tadi yang komponen yang kedua, ini yang ketiga, pengalaman belajar. Maaf saya salah menyampaikannya. Di sini di pengalaman belajar ini nanti yang menyertakan langkah-langkah pembelajaran yang dulu pendahuluan, isi, penutup dimasukkan ke dalam pengalaman belajar. Nah, dengan pertama membuat prinsip pembelajarannya yang tadi 3, berkesadaran, kemudian bermakna, ketiga menggembirakan. Nah, di situ yang dilakukan oleh guru itu apa? Untuk menerapkan 3 prinsip tersebut di dalam materi yang dibuatkan dalam perangkat pembelajaran. Lanjut Bu Ana bawaannya. Oke, selanjutnya ke bawah masih Bu Ana. Di sini kegiatannya pendahuluan. Nah, itu ada di bagian atas prinsip berkesadaran, pengalaman belajar memahami. Prinsipnya disertakan, kemudian pengalaman belajarnya
mengaplikasi, merefleksi. Mengamati. Langkah-langkahnya Bapak Ibu sudah paham lah ya. Terus isi Bu, Aplikasi. pada hubungan isi, inti. Nah di situ juga nanti menyertakan prinsip yang muncul di dalam kegiatan inti itu apa saja. Prinsip yang muncul boleh lebih dari satu di tiap langkah pembelajaran. Pengalaman belajarnya memahami dan mengaplikasi. Karena di situ saya mempraktikkan cara mencari titik koordinat. Mengaplikasi ini bukan selalu praktek nih Bapak Ibu. Misalkan kayak matematika, prakteknya bagaimana? Mengaplikasi itu bisa kita mengkaitkan konteks kenyataan yang sekarang terjadi. Contoh sejarah, menceritakan Perang Dunia Kedua. Nah terus gimana cara mengaplikasikannya? Perang-perangan tidak perlu. Kita mengajak anak berdiskusi konteks perang sekarang itu bukan perang bersenjata, perang ideologi, perang dagang, ya dan lain sebagainya. Kalau sudah dewasa perang batin kata Biono. Terus dulu, lanjut dulu. Penutup, kemudian terakhir asesmen. Asesmennya sekarang ada 3. Asesmen awal pembelajaran bisa jenengan melalui pretest atau bisa kalau yang mungkin lebih simpel pertanyaan pemantik. Ya, seperti kayak tadi. Konektivitas kata dasarnya apa? Kemudian nanti konektivitas dengan tadi ruang berarti konektivitas antar ruang itu apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel lah. Kemudian asesmen proses. Nah di sini biasanya kalau Bapak Ibu mengerjakan LKPD, ya, kognitif, sikap, keterampilan. Kalau misalkan ada presentasi dan lain sebagainya. Nah di akhir, asesmen akhir, ini saya membuat soal-soal melalui Google Form. Kalau tindak lanjut dan sebagainya itu tambahan. Nah nanti saya berikan satu template. Di sini. Saya berikan nanti template ini ada template-nya, nanti saya bagikan. Nah, panjenengan isikan sendiri sesuai dengan kebutuhan mapel masing-masing. Itu sudah ada penjelasannya, peserta didik, identifikasi peserta didik itu isinya apa saja, di dalamnya sudah ada penjelasannya. Ada juga cara yang bisa dilakukan dengan AI. Tapi ternyata saya coba sama aja kayak kita bikin lagi. Karena sebenarnya AI itu nggak begitu cerdas, masih tercerdas manusia. Ya, karena yang membuat kita, yang membuat manusia maksudnya. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini sudah lebih banyak. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada ya. Tidak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi pengimbasan yang dilakukan oleh kami bertiga, Pak Farhan, Bu Ainun, dan saya sendiri di Puji Lestari. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pemaparan dari 3 pemateri kita hari ini sudah selesai, dari Pak Farhan, Bu Ainun, dan Bu DKL. Terima kasih Bapak Ibu pemateri yang sudah menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Semoga yang sudah disampaikan pemateri kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, 40 plus amin. kegiatan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf barangkali pada saat membawakan acara ada salah-salah kata. Saya juga terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mau pantun dulu Bapak Ibu.
Di kota Bangkok banyak melati. Melati putih buat seremoni. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, terima kasih telah menyimak acara siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.